perjalanan tuh ibaratnya kan lu jadinya nih jadi ngalong ke genjing nih, kenal sama bagol, kenal sama anak-anak genjing yang lain ya kan ya. Nah itu lu pengalaman di Bali dinding aja. Maksud gue yang gue tanya nih, pernah nggak lu sama anak 52 budut 52 ketemu ngerasain sama Jaya gitu? Oh, mau budut 52. Lu kan Polgat nih aslinya. Iya, Polgadung. Ya, pengalaman budut paling budut ini apa yang pernah juga budut 52 tuh yang harap pulang dia dari sekolahan dia. Dia sering banget nurunin di Bariwan tuh. Di halte nurunin dia. Mungkin sama dia lagi berkatanya dia ada kebanggaan sendiri kali, dia nurunin di Bariwan kan. Dia ada rasa kebanggaan tersendiri, dia nurunin di Bariwan. Bangga lah ya. Dulu pernah ngerasain maksudnya? Pernah ngerasain. Dan ada lu di situ? Ada gua. Karena dia ini wah tiap dapat kabar kita lagi di dalam budut nurunin. Anak-anak lagi kan udah mulai masuk sekolah tuh. Dia juga lewat kan dia tahu jamnya. Jam Bariwan udah masuk. Ya kan? Dia nurunin. Cuman kan yang Malaysia itu kan dia nurunin. Jadi nurunin seolah-olah dia kayak semacam mau bukan numpang sekedar numpang lewat, saya mau mamer nyali. Mau tes nyali. Bariwannya ada kan? Ya kadang-kadang kalau anak baru cuma 1, 2, cuman kan dia kebanggaan tersendiri. Budutnya itu mungkin, depan Bariwan nih gue nurunin basis Polgadung ya kan. Ya sering anak Bariwan itu kadang-kadang ada yang kena, ada yang ini, ada yang kabur lah. Gue dengar kabar juga. Nah pas lagi apes tuh, pas lagi jam berapa tuh ya kan telat masuk, yang bangor-bangor ya pada ngumpul di situ. Bolos. Ya bolos apa lupa lah ya pada ngumpul deh. Ya kan. Pas dia nurunin anak-anak, jadi lagi di di jembatan, sebelum jembatan itu tuh. Ya dia nurunin di situ. Dia kaget ternyata anak Bariwan ada di situ pas bacang bader-badernya. Bader-badernya dari pada ngumpul. Dia nurunin, udah sempat nurunin, pas dilihat Bariwan ternyata ada masanya di situ, nggak begitu banyak sih, cuman ternyata diladenin, ada perlawanan, kaget dia, mobil jalan mungkin mobil takut kena pecah kali ya bis 52. Nah yang nurunin ini kan biasa dia nyari sensasi, dia kabur panik, ngejar mobilnya itu kan jalan terus, dia lari-lari, selamat tuh nggak sempet kena. Nggak sempat ketangkep sama temennya. Yang nurun itu akhirnya keseret, jatuh ya udah. Kalau nggak salah tuh ya, lagi gue inget-inget yang makanya anak Bariwan tuh dipupar tuh banyak yang kena tuh. Itu dia ternyata dia anak Bariwan kan nggak tahu, cuman dia perbasis dicegat sama dia lagi kena lampu merah dipupar kalau nggak salah tuh. Ya sasarannya dia buat pembalasan hari Jumat kalau nggak salah tuh kenanya tuh. Balas dendam dia. Balas dendamnya, cuman bukan selon. Jadi dia udah pada siap tuh, ada alumni juga kalau nggak salah tuh ya, dengar kena anak Bariwan banyak yang jadi lagi dalam mobil ya ditusuk-tusukin, dia bajak lah. Itu anak Bariwan perbasis, bukan basis 52. Yang basis kayak 43 tuh gitu. Basis kecil kan, kalau udah dari Polgadung kan jadi basis kecil. Itu ya mungkin ya lagi apesnya tuh budut lagi tuh, lagi apes dia. Nah juga budut di Polgadung juga tuh, budut PGRI nya kalau nggak salah. Atau dia nyebar di dalam itu, dia semacam cuman kayak nyari, jadi dia nyebar nyulik-nyulikin anak Bariwan kan banyak di terminal ya kan. Dia nyebar, cuman nggak mau perang ribut langsung begini dalam terminal, dia beroperasi nyulik-nyulikin Bariwan. Ya pas banget gua itu kan yang bawahnya itu kenal, bawa budutnya itu abangnya temen gua juga, Simon kalau nggak salah. Dia udah kelas 3, gua masih kelas 1 kalau nggak salah tuh ya. Terus dia lagi nyebar, lagi nyari anak Bariwan, terus gue kena, udah kelilingin. Ya hokinya gue itu karena gue kenal kan abangnya temen gue, dulu masih di Jalan Baru kan sering main di situ, gue dilepasin gitu. Lalu banyak gue dengar besok masih dia juga kena juga sama dia, ternyata ketahuan aksi dia di situ kalau nggak salah tuh, ribut sama Jobi kalau nggak salah.
diselamatin juga masih Bejo kalau nggak salah, almarhum Iya, diselamatin juga tuh cerita yang dulu tuh tentang budut sekilas tuh pernah ya. Jerry ya, Bejo udah ketemu Jerry ya, budut Jerry ya, almarhum ya. Iya, Jerry, orang Jerry. anak jalan baru tuh. Dia diselamat juga karena emang kawan-kawan juga, Jaya juga banyak juga kawan gua, sangkatan gua Tongkrongan di banyak. sana. Satu Ada teman-teman gua, teman main bolos waktu SMP kan dia banyak masuk Jaya. Dulu waktu dia anak Jaya juga di terminal, gua juga dulu waktu gua udah kelas 3 masa Tegur sapa ya. gua nggak paham kalau dia ternyata dia pengen ngeributin Bariwan 56 di arah pasar, di arah mau terminal. Sebelum sampai 52 dia udah ngepung. Anak 56 tuh nggak ada yang sadar, cuman karena pas bentroknya sama gua ya negor, cuman dia kayak teman-teman itu ada yang sinis-sinis, cuman kan gua polos ya, gua nyapa negor. Iya. Ternyata dia pengen ngeributin Bariwan, gua nggak sadar. Pas besokannya ya karena ada gua, kalau nggak ada gua mungkin tuh anak-anak ya maaf ya, bukan ngeremehin anak, mungkin anak udah bacok-bacokin karena posisinya anak juga nggak sadar. Iya. Lagi jalan dari arah pasar, ternyata dia nggak mau pulang. Terus pas besokannya baru dia Bariwan naik 52, jadi dia ngeributinnya tuh nggak langsung Bariwan lagi di terminal lagi banyak nih, kagak. Jadi anak Bariwan naik 52 baru keluar dari, baru naik kan mobil baru jalan. Iya. Ternyata dia kayaknya ngumpet di tukang-tukang teh botol di seberang itu. Dia ngeributin, ya anak-anak nabi banyak itu baru naik, baru jalan mobil yang gerabak gerubuk ngeributin. Akhirnya temen gue kena tuh si Babe, giginya patah. Ya pokoknya yang kena ini teman-teman gue juga, kawan-kawan gue. Tapi kan gue gimana ya, nggak begitu ini karena posisi juga dia kenal gue. Nurunin Anak baru nurunin. Cuman pada saat itu gue nggak pet langsung sama dia orang. Terus udah dengar gue juga musuh dia kan kayak semacam masanya digit tapi bikin gebrakan cepet hilangnya, paham? Oh gitu. Jadi Banyak jalur tikus itu, jalur ngumpet-ngumpet tikus. dia. Jadi Dan dia cabut, habis macam bikin cabut. gebrakan nggak langsung lama, ribut lama enggak, langsung ngilang. Itu udah kena, udah ngilang. Itu karena kan Bariwan masih banyak. Kan nggak sebanding sama anak Jaya juga nggak sebanding. Dia ribut perang-perang kayak gini juga malah masa kayaknya. Cuman dia baru jalan tuh mobil dibikin heboh, otomatis kan panik lagi, turun lagi, udah dorong-dorongan, ya udah yang kehantem pemuki si Babe kalau nggak salah nyelonnya, baru kehantem giginya patah tuh sampai ompong sampai sekarang. Tuh. Dia juga mau bunuh sama Jaya Pulau dulu banyak yang kenal juga. Jadi kalau ribut sama Tapi lo kalau pas ikut genjing sih asli total nggak ada yang kenal. kagak, murni itu mah. Jadi udah kagak ada rasa enak gak enak. Enak udah kagak enak. Tapi kalau kita pernah, gue juga dulu pernah ribut sama pengikut genjing tuh. Kalau nggak salah itu teman kelasan gue kalau nggak salah ya. Emang kelasan lo di. Jadi Priuk, dia kan anak Priuk itu kalau pas ternyata digabung sama anak Siping Priuk ya. Anak Bariwan Priuk nih ada sebagian gabung. Kadang-kadang ada yang gabung, Gabung, yang iya. pulang bareng kayaknya Kan temen-temen. ada katanya kan dia yang bawa yang bawa Siping itu sama anak Bariwan KTP kalau nggak salah katanya kenal. Apa adik kakak ya, kembar, yang model lagi ngikutin. Ternyata gue kan masih lagi agresif tuh ya kan, dia mundur, itu puling-pulingan dia, gue lagi megang kayak Madau, lu mau bukan madau apa? anuan gergaji kayak gergaji es itu tuh, ya kan? Gosir. Iya, golong yang segitu tuh. Golok sisir. Iya, terus pas mau nyabut guling-gulingan tuh anak. Pas gue lihat, lah ini anak kelasan gua. Agak jadi. Anak Bariwan ngeributin Bariwan. Anak kelasan gua, jadi dia gabungnya ke sono. Ya, cuman Jadi, kayak lagi ribut. Kita genjing tuh kadang-kadang Seandainya pun gua kenain juga resiko gua gede. Gampang. kenal. Bukan kenal lagi, orang sekelas. Gitu. Jadi dia nyari kan kalau gua kan kalau di orang kadang-kadang ngasih tau, "Lu jangan ini si Anu. Emang nyalinya gini kan." Kalau gua kan namanya orang belaga gila udah bodo amat, mau si A si B gua ributin aja udah. Malah kalau kita mikir gitu kan kita takut. Kalau gua kan nggak ngaruh, gua ributin aja udah. Mau dia katanya larinya kenceng apa gimana, bodo amat. Yang penting gua cebolin ribut. Karena gua didikan
didikan gue waktu sama anak kelas 3 gue lagi itu, gue sering ikut sama senior yang suka bilang kalau gue ngikut ngintil dia tuh, ibarat kata kakak-kakak kelas gue selalu bilang nggak ngaruh. Gue seneng tuh sama senior yang sistem serba nggak ngaruh. Senior mana nih? Ya salah satu yang terbanyak tuh Genjing, alumni Genjing itu kan dalam arti gue dulu kan otaknya nggak ngaruh, ributin. Siapa yang di Pokoknya depan? ributin semua diributin. Kalau di seorang kan dulu kakak kelasnya kayak Olik ya kan, gue pernah ngikut dia, pernah si Udin Babi, pernah Jombi, pernah ngikut. Ya akhirnya lama-lama kan gue udah pernah ngikut dia, dapat ilmu. Ya iyalah ilmu jalanan. Rontek. Ya ilmu jalan dan arti kata ya, jadi orang itu kan model-model yang tempurnya berani, notoknya juga gila. Pada saat itu kan kita emang butuh duit juga. Kita sekolah kalau cuma ribut-ribut doang, kagak ada duitnya, kurang semangat. Ya emang kita sekolah kagak pernah paling banter bawa buku 1 dilipetin doang sih. Ya kan? Tas tiap hari kita nggak bawa tas, pulang bawa tas mulu. Ya topi, dapat topi terus, dapat duit di jalan. Emang kita sekolah kerjanya kalau nggak parkir di pengkolan tuh, ganti-gantian. Ya ilmu sekolah, ilmu di Bariwan gue jujur ya kagak dapet. Ilmu apa? Masuk pelajaran kedua, ketiga, nilai gue juga ijazah, ya kan? Jelek. Jadi memori itu ya. Iya, jadi tenang aja ya itu. Jadi pertama kali lu kena lah. Pertama kali kena ya paling kena batu. Lupa ada tuh yang di sini nih dijahit sampai apa, dikasih lem doang, mereka kasih kopi dulu, kata orang-orang kan jahit kan, gue paling takut dijahit dulu kan. Tapi lama-lama kelamaan kalau yang parah mau nggak mau disuntik, dijahit kan disuntik. Nah suntik itu gue yang takut. Akhirnya karena situasi parah gue jadi terbiasa disuntik gitu, karena mau nggak mau kan ardius. Nyokap nanyain nyokap. Kalau nyokap orang-orang kita mau kesian juga ya kalau inget-inget sekarang. Kalau zaman dulu ya, kita ngejalanin nanyain lu apa gitu, enggak? Ya gimana, udah paham aja udah paling. Ya kita kan dalam arti kata duit nggak terlalu nyusahin dulu orang tua. Kalau urusan duit, kalau musibah nggak terlalu nyusahin, karena emang kita dapat duit banyak budget sih, dapat duit di jalannya kita kan yang namanya nyagar. Kita kan di zaman-zaman dulu kan nyari duitnya kan dari pengkolan, dari parkiran itu kan, pulang kita nyagar. Siapa aja kan dulu parah. Dia. Lah emang jajan ongkos mencepek 100, ya kan? Sedih. Ya kalau kita, ya bukan kita sedih, emang itu hukum jalanan, hukum rimba. Kalau kita ngambil hikmahnya dari situasi zaman dulu, kita setelah buat bertahan hidup, bukan buat nyari gaya. Setelah lulus pun kan kita buat bertahan hidup, kita harus ngelawanin rasa malu, rasa males yang harus kita lawan. Waktu zaman sekolah kita harus. Gue ngeliat lu waktu itu, kalau nggak salah tas lu hijau, tas gemblok. Ya lupa dah mungkin. Tas hijau lo. Gonta-ganti mulu tas. Rambut jigrik, ya kan? Cipluk boy. Enggak, emang pada saat itu apalagi pas udah kelas 3 kita kan udah nggak bergantung dari kakak kelas. Nah mau nggak mau kan kita kelas 3. Kelas 3 kan berarti gue udah nggak merhatiin ya kan, udah ada lah ya kan. Nah lu gimana tuh kelas 3 lu tuh, lu harus membimbing adik-adik. Iya, harus melindungi adik-adik kelas kita. Itu gimana tuh? Ya itu merasa kalau posisi pas ada gue ya itu merasa tanggung jawab dan kita ngelindungin, bukan sekedar mengorbanin adik kelas. Gue sih nggak natar dulu modelnya beda ya, mungkin salah apa bener gue nggak tahu deh ya. Kalau natar tuh yang kelas 1 di depan, kelas 2 di belakang, kelas 3. Kalau gue kagak. Jadi kelas 3 itu gue melindungi adik-adik kelas gue. Jadi nggak mau gue, ibarat katanya gue nggak mau merasa gila hormat, gue nggak mau merasa diri gue ini siapa. Ya gue melindungi adik-adik kelas gue. Akhirnya pas gue lulus pun dia juga tanpa sadar dia bangor juga pada berani-berani. Bangor sendiri, ketular. Tapi gue nggak mau waktu saat itu, karena dia orang belum ngerti selari pun. Terus gue suruh maju depanan kan kesian. Secara sahabat dia nyabet duluan. Si Abib ini goyang. Emang kalau seandainya nyabet kena itu deder itu, emang dia tenaganya kenceng, kagak ngerokok. Nah gue di belakang dia balik badan, kehantem gue ketubruk. Pas dia balik badan,
dia mundur, gue di belakang dia kan jatuh sama tuh orang dibabat kalau gue cedera. Belah. Ya. Jahitan. Agak banyak deh pokoknya dedel kepala nih biasanya Ngampleh. ample. Tangan dokter kayaknya katanya masuk. Tangan dokter masuk kepala. Dirobok-robok kan busanya banyak banget gitu. tuh. Otaknya copot berarti dia. Iya. Ayo bilang deh apa? Kalau seandainya pada lupa-lupa ini maklumin ya, takutnya ntar orang kesel dengan cerita gue. Iya. Bisa nggak ngelebihin. Ya emang apa adanya sih ngerti kayak gitu. Jadi gue belum sempet ngedek duluan terus lu nyerobot, tiba-tiba lu ditangkep. Iya. Itu gue Nah, ngerinya yang lu tangkap mati lagi. aja itu lu. Yang di- tangkap Ada lain lu? lagi. Ada lu? Iya, itu dicekek. lain lagi pas itu sama anak sekolah, sama anak pastel kalau nggak salah ya, anak pastel badannya gede banget dia, bola gemuk, gendut dia. Nah gua ngeliat majuin kecil, kalau nggak salah gua udah kelas 3 kalau nggak salah. Iya. Pastelnya banyak. Ya dia di depan situ kan, itu. depan bukan sekolah, dia sekolah di dalam, dia pinggir jalan situ. Iya kan, lumayan ada perlawanan dia. Tampang anak kalem tapi lumayan nyolot juga, lumayan Pastel nyalinya. berapa? Pastel lumayan. Lumayan dia tampang kayak nggak kecil badernya loh. Iya. Tapi lumayan SMA nyalinya. dia. SMA. Nyalinya lumayan. SMA. Nah, pas dia lagi. Malah beranian dia sama Jaya. Iya, apa berani lumayan. Lumayan. Tapi pas dapet pas gua lagi bentrok jebret. Dia selon, dilihat gua kecil, nggak megang apa-apa, ditangkap, dibekep. Nggak kan? Dibekep ala-ala ya. Dibekep udah mau diserahin ke temen-temennya daripada gua mati, gua megang pisau roti, nggak bisa lepas, gua udah kayak sampai digigilin itu ular piton, badannya gede, dibekep gua. Dia ngepetnya bukan ngepet gitu, dia dibekep, Lu tangkap. dibekep, gua gimana sih dibekep begitu, udah kagak bisa kabur gua dipiting, masih udah banyak, udah deket, waduh gua megang pas banget ini pisau roti di sini di tangan. Udah gua cocolin, untung gak kena matanya, kena jidatnya, cetot lepas. Oleng-oleng, Dia namanya ya. pisau roti, ujungnya runcing kayak apa tuh, lu kan? Runcingnya, lu jajal aja, ujungnya pisau roti kayak apa? Runcingnya, dedel apa di sini jidatnya, untung gak kena mata. Oleng dia lepas, nih baru sama anak-anak dibanjakin, nyungsuk di got. Kalau kan merasa lawan yang benar-benar sama-sama siap, kita harus itu tes mental. Gitu. Kalau kita lepas, ada adik kelas kita yang baru belajar terus dapat lawan gitu kan, kita kesian, mati konyol dia, ya kan? Bertanggung jawab tuh kayak Tanggung gitu. jawab lah. Dulu waktu pala gua kena pun gara-gara nyelamatin adik kelas, pala gua dedel begini. Dimana? Di Mediros. Ternyata dia anak kampung sih udah dilepasin. Dan gua gara-gara waset ada adik kelas, ada ketangkep. Lu Kita balik khawatir lagi, ya? udah Lu gua khawatir ya? khawatir, tapi kan itulah pembuktian loyal gua dengan Bariwan, bukan Iya, sekedar tanggung jawab, ya. bertanggung jawab, bukan sekedar dengan memperbanyak baju Bariwan. Gua enggak, loyalitas gua sampai lulus pun, anak-anak kakak semua dia udah pada lulus, gua masih ngelindungin adik-adik kelas gua, anak 56 di Klender. Kalau mungkin bahasa, ya mungkin takutnya dibilang bahasa sombong, ya kalau kagak doang gua babak belur, anak Bariwan lagi lawan Rizal, itu kemungkinan bakal ada yang out, ada yang mati. Ya, karena masanya tuh nggak seimbang. Risau lagi jaya-jaya aja. Zaman gua Masa lagi banyak-banyak. Zaman gua Masanya banyak dia. Anak Barion ada kelas gua udah tinggal Dikit. berdikit, walaupun ada nyali tapi kalah masa. Kalah masa. Ya mau nggak mau, pas gua lagi di tongkrongan, ada yang laporin ke gua kan deket Klender jembatan. Laporan ke gua, ya gua mau nggak mau gua turun. Mau gua yang ngepetin gitu. Misalnya siapa nih dia yang digerahin, yang jangan, ya gua petin. Kabur dia, mundur sampai ada yang kena. Itu pengorbanan gua sama adik-adik kelas gua. itu gimana tuh berpala lu sampai kena? Ya karena kepala kena itu di depan Mediros, temen gua ngedekin, bukan gua yang ngepet, gua pakai pisau roti, kalau nggak salah itu bawa pisau roti, gua yang ngepet. Temen gua si Habib tuh dia ngepetin, dia pakai celurit, emang dia tenaganya kenceng, dia dapat lawan seimbang, dia megang golok, dia megang celurit. Cuman kalau pengamatan gue itu, dia kesalahan dia itu, kalau gue pribadi nih, kalau ngepet itu apa? Anak mana? Anak kampung. Orang kamu situ. Anak kampung, dia main bola, lari pada kenceng-kenceng. Dia mengamak Bariwan rese, siapa aja dirusuhin, anak kampung lagi main bola lagi nih, diredekin. Woi orang kampung, keluar orang kampung. Ya pokoknya dipanas-panasin siapa, pokoknya apa aja udah saking resehnya. Emang kampungan situ sering bantai mungkin. Jadi Enggak. sama anak-anak
anak-anak lewat tuh, anak sekolahnya nggak ada, orang kampungnya diledekin. Iya, diledekin. Ini kan juga emang teman-teman kita juga ada yang provokator juga, almarhum Bejo kalau lewat situ. Kan zaman-zamannya film Sidul tuh, woi orang kampung. Nah, diikut-ikutin, kita lagi naik mobil di bis tingkat, orang kampung lagi pada main bola diledekin, woi orang kampung, keluar lo. Ya mau nggak mau dia pada lama-lama kesal. Itu napas lagi dia ngepet tuh, dia pegang curi, pagat tuh orang. Gue mending gue lolos, lepas. Cuman kan intinya dari gue, gara-gara gue cepet anak-anak tinggal ngincangin doang. Ibu-ibu pada teriak, udah deh, udah udah mati gue, suwe juga di giliran gue ketangkep, kagak ada yang kesian tuh orang kampung. Giliran anak pasti dicanyakin pada udah itu. Nah mungkin emang karena kita hukum Tuhan berlaku kali ya, sering balasannya. Sini udah ceritain, ini aku Ya sini mah batu sampai hancur, batu udah kena luka, baru buka perban nih masih basah, dihantam lagi pakai batu gede lagi, hancur batu sini. Udah pas bikin ijazah tuh, tukang yang fotonya kan ada tukang foto tuh bolak-balik ke sekolahan tuh buat bikin ijazah, nggak boleh karena posisi gue lagi di perban. Ya kan, buat ijazah katanya. Akhirnya pas udah berapa minggu datang lagi, baru buka perban, kena lagi tukang foto. Udah foto aja dah, kagak balik lagi, pikiran ribet. Berarti ijazah lo ada perbannya? Iya, betul. Aduh, nyari kerja. Aduh, ekstrem Ya, banget. apa? Terus yang kita pokoknya banyak dah yang namanya kan banyak-banyakin sini tuh ya kan. Ini mana itu? Tugas kadang lo inget tuh kan. Ini kan pakai jaket juga tuh tebal. Ya mungkin lagi hoki juga tuh. Dia ciri khasnya jaket abu-abu. Jaket jadi dibagi sama si Olik tuh, dia pas lulusan gue diwarisin tuh jaket. Ya padahal enak gedean juga jaketnya dah, gombrong jaketnya jaketnya. gombrong. Cuman sama gue sama gue kayaknya tebel gue senengnya. Jadi kalau ada nangkisin ini paling kagak, pikiran gue Nggak terlalu lah. meminimalisir luka gitu doang, meminimalis. Jadi pada saat itu gue pede nangkisin aja. Nangkisin karena jaket tebel, jaket gitu. Soalnya dia kecil ya, Gol. Kecil ya, mungil gitu ya kan. Lari kencong ya kan, foto ada di depan. Badan ya kan. enteng waktu lagi itu kan nggak ngerokok, Dia nggak ngerokok enteng, lagi. nggak ngerokok. Jadi kalau ngejar musuh kayaknya Kadang-kadang kita nih ada dia nih, kita bukan apa was-wasnya kan kita tamu ya, dia tamu ya, walaupun basis balik 900 bareng dia turun di Perumpung, tapi kan tetap kita ngawal ya kan. Selalu kita ngedek dia, ngejagain dia, tetap karena emang dia selalunya musuh begini, kita belum sampai bentrok dia udah jadi udah kebiasaan kayak gitu, udah kebiasaan sampai keterusan. lulus pun ribut begitu. Jadi yang udah kata yang ngedekin gue itu kadang-kadang juga puyeng, capek. Jadi dia lu masih di sini nih, gue udah di situ di depan tuh udah ngejebolin, udah sabet-sabetan. Jadi kan gitu. ada yang unik nih. Ada yang uniknya gini. Lu kan foto waktu ijazah tuh keadaan bengok. Ya, Bengok lah ya kan. Nah, yang gue tanya sama lo, pernah ngelamar kerja? pernah. Orang lihat ijazah kan? Nah, Gimana responnya? kagak pernah gue pakai tuh ijazah. Respon orang itu gimana? Gue nggak pakai ijazah asli gue. Itu ijazah Nggak ya, kepake? nggak pakai. Oh gitu. Tapi kerja? Kerja. Kerja di mana lo? Usaha Apa? dia mah. Bukan pedagang ya, pokoknya dagang. Enggak, ya maksudnya kalau kerja kan beda sama usaha. Ya, maksudnya kalau orang kerja kan ngelamar nih, Nah, ya kan? Ngelamar kerjaan. Ya, gitu. Pernah? pernah. Ya apa? Ya marga kita bohongin aja. Apa minta ijazah aslinya kan kita sama-samarin tuh. Minta ijazah aslinya, ntar pas udah lulus tes semua, ntar Pak saya cari ijazah asli nggak nemu. Ya mendingan kita udah lulus tes dulu. Kalau diminta asli ntar pas sudah ini ntar nemu, tahu deh Pak, kadang-kadang barang kalau lagi dicari susah banget nemu, nggak dicari ya kita kalah-kalin aja dah. Pernah dulu juga pernah waktu ngelamar tes, dia itu dia bilang dia tahu Bariwan waktu daerah Sampurna Printek tuh kalau nggak salah, jauh. Pas wawancara personalnya, wah Bariwan ini begini katanya gitu. Akhirnya dia damai diwawancara kan, kita jawab aja, padahal udah tes udah lulus semua, tinggal wawancara doang buat lulus kerja. Dia ngejatuhin mental kita nih, ngetes mungkin kan. Bariwan begini
Ya kalau masalah itu mah Pak, yang bader mah bader, yang kagak yang niat belajar ya niat belajar. Saya bilang gitu. Saya nggak percaya, kata dia. Kalau masalah percaya nggak percaya itu hak bapak. Saya kan bapak nanya, saya cuma ngejelasin gitu doang. Udah kita jawab apa deh gitu aja. Dia nanya masalah percaya nggak percaya, hak bapak. Terima lulus. Kerja lu sampai lamar kerja sampai jadi. Tanya dia dibacok lehernya sampai jatuh duduk gitu, apa golokan kencengan apa gimana itu? Nggak tahu itu, kurang mungkin putus tuh pala tuh ya. Kalau sanggupnya pun jebol itu emang udah takaran duduk jatuh dulu takaran putus. Di mana? Di mana? Di Pocong Kuda ya, di Plomas. Dekat Dwima apa? Dekat sebelum Siping itu ya. Iya, sebelum Siping. Kalau kita dari ini tongkrongan itu. Belter dulu ya. Enggak, pas Siping jembatan Sebelum PLN. Siping. Jadi itu katanya dia orang kan yang pada paham tuh. Gua nggak tahu itu anak mana, katanya Bonser. Jadi kalau nggak salah naik 20 batas 20. Kita 20. Yang seri pintu katanya, woi, karena gua kan tamu lah itu mana ya. Tuh mobil depan. Jadi bis itu di anak-anak tuh ngebiasain sebelum sampai musuhnya kita udah turun duluan. Jadi supaya kaca mobil itu babehnya juga ngerti. Babehnya juga ngerti nggak ninggalin. Sementing sama-sama ngelindungin. Kita jebolin dia dulu. Mobil lewat aman, kita nggak ditakolin, kaca nggak dipecah. Tapi gimana caranya dia bubar dulu tuh yang depan dijebolin. Pada saat itu kita mau pelajar itu berapa orang di depan. Kita udah curiga aja. Curiga, karena curiga. Kan Kencing tuh begitu. Setiap ada pelajar di mana-mana udah mendingan turun jalan. Jalan. Apa daripada ntar ditimpukin kaca kacanya. pecah kan mobil, karena kan kita angkutan kita itu, kita mobil kebangsaan lah. Ya kan? Karena ingat kejadian dulu waktu kita dibelokkan Coca-Cola itu, kita nggak nyangka macet, tiba-tiba budut udah ngepul kan, hancur lebur tuh kaca semua ya kan. Sedih itu karena kita nggak lihat karena macet posisi kan. Tapi emang dikepung. Iya, tiba-tiba kita kan pikir maghrib kan udah gelap kan, mau belok kan, tiba-tiba kok macet ada apa? Tiba-tiba pagi udah ngepul, wah mobil semua 63 berpriuk kaca rata. Jadi lo di Siping tuh dia nyolong lo ke gimana? Dia dicolong. Jadi begini, nyolong itu. bis berhenti, kita udah lihat nih dia banyak pelajar di sini. Gua nggak sadar. Dia, wah ada berhenti. Gua di pintu sama dia nih, turun. Gua jalan, dia ngelihat ini anak-anak sini lari, dia maju. Nah ini yang di belakang ini udah ngincer. Emang dia paling cerdik itu dia. Pokoknya yang anaknya paham gede nih tinggi, dia, anaknya gede tinggi dia ya. paham. Kalau gua nggak begitu karena Anaknya gua gede di bawah tinggi. nyungsruk. Apa lo? Apa pokoknya Dia paham. kayak Arab lah gitulah ya. Mukanya. Mukanya Dia gede gua tinggi, tahu. cuma kita nggak tahu namanya dah. Tapi emang dia gede tinggi. Dia pegangannya golok. Entah dia anak golok mana, panjang mau dia. golok Selalu bawa gede golok banget panjang itu. Goloknya panjang dia. Karena berapa kali sering kita mau selamat mulu dia. Ini dia pokoknya kalau dia anak mana gua nggak tahu ya. Ada yang bilang katanya anak Bonser. Kata dia nih, dia orang, tak benar tangga gue nggak tahu. Cuman dia dari samping dia, gue lagi ini, gue kan nggak ngeh. Namanya gue nggak ngerti jalur situ kan. Dia diputus begitu. Dia dari yang balik tembok ini kalau nggak salah tuh, yang apa nyangga tiang jalan layang bebas. Dari situ nyamping, babat leher gue kenceng banget. Nyungsruk sampai kagak bisa nengok itu seharian. Orang saking kencengnya. Kalau jebol putus. Udah nggak mungkin, pokoknya udah pasti paling takaran kalau agak apes. Tapi dia mau kita dorong terus ke dalam dia. Kabur dia nggak ngelawan, nggak ngeladenin, cuma nyolong doang. Nyolong doang. Makanya kita lama-lama kesel nih sama dia. Terus kapan waktu dia pokoknya setiap dia jalan kaki kayak dia. Sering. Pokoknya mobilnya dia ada dia, pokoknya kita budak-budak aja. Pokoknya kalau karena emang udah enaknya dia Kocaknya karena ya. Bonser Priuk. Kalau gua sih nggak Bonser begitu Priuk. paham. Cuman sering suka bentrok sama Bonser Priuk. Kalau Bonser Priuk naik bis tingkat tuh, tingkat 4 kita nggak ada. Dulu berarti kelas 3 pada ya? Kalau nggak salah kelas 3 karena udah kayaknya udah nggak ada senior. Jadi ibarat katanya kayak waktu kelas 3 itu kita kayak udah gua nih pribadi kayak udah merasa ngeplong pede. Jadi mau bikin ulah apa aja kayak gua udah nggak ada yang gua pandang. Karena udah pemimpin. Udah ibarat kata gua udah kelas 3. Gua udah nggak ada mau Nggak ada nyagar, yang nggak mau nyagar, mau noto. Walaupun sempat lagi tuh bikin peraturan, bikin sempat dibawan nggak boleh ada anak basis rumah, nggak boleh ada yang notok, bugono nggak boleh gini, dibasiskan bikin rusak tuh, ya kan, bikin jelek. Gue tetap, gue merasa ya gue tempur gue juga ngelindungin. gue juga
Jadi bukan sekedar notok doang, tempur ya tempur. Jadi bukan sekedar cuma nyampah doang, Pak, enggak. Ada kan yang orang yang nyampah doang, notok doang, tapi giliran ribut nol. Gitu. Kalau gua kan nyari duit juga, cewek juga saatnya tempur ya tempur. Gitu. Jadi nggak mau apa, nggak Tapi mau biasanya cuma- kalau ada yang nebeng-nebeng betak-betak ketahuan, Udah. gue periksa, gue Periksa, itu. kumpulin. Pasti gue suruh kumpulin dulu itu. nggak Gue ada. merasa pada saat kelas 3 itu gue udah nggak mandang siapa mau waktu peraturan gue mau langgar ya kira gue bodo amat. Ibaratnya tuh gue udah nggak ada senior, udah nggak ada kakak kelas lagi. Saatnya tempur ya gue juga yang ibaratnya yang turun, yang Nah, saat pengalaman lu nih, kalau gua mau nanya lagi, yang paling seru tuh lu ngalamin sekolah di Bariwan tuh ribut apa? seru ya paling sering jalurnya itu Enggak, paling seru lah. Yang kenangan lu paling seru. Jalur-jalur kencing. jalur genjing. Pernah ikut-ikut basis lain cuman nggak pernah dapat lagi jatah ribut ya, cuma nongkrong paling yang sering genjing. Ya anak 56 juga tempur juga di tugas, seru juga sih itu. Cuman kan ya kalau lu tanya spontan gini kadang gue lupa tuh. Nah, yang paling ini sering juga hampir ribut. Emang tempur emang udah pas udah gue ikut basis itu bisa dikategorikan sekolah gue jadi kayak semacam cuman pelajaran ketiga, jadi nilai gue hancur. Gua 99 nih, wah kacau dah Jakarta. Lagi parah-parah. Lagi Parah, parah itu parah, ibarat ya. kata tiap Sabtu itu ada istilah kata Oh, sering dulu kita Sabtu seru. sampai Sabtu ya. Sabtu seru, nanti besoknya pos kota pasti udah giliran tuh ada yang berita mati biasanya. Besok giliran anak mana, besok ada mana itu udah 99 tiap, tuh eranya. tiap Sabtu 98, minggunya tuh udah pasti kita beli pos kota udah berita mati itu udah hal biasa. 99 2000 udah lagi kacau-kacaunya Jakarta. Kacau-kacaunya itu. Tapi Bariwan udah mulai Dikit. Pas gue lulus, soalnya kan kalau di gue itu kan yang kebiasaan anak Bariwan tuh waktu zaman gue nih, zaman gue kan STM-nya ya kalau masalah masa mah Bariwan mah banyak SPM, cuman kan nih bicara STM-nya ya. nah STM nih Nah, waktu STM. zaman gue tuh kalau basis ini menderita nih basis lain gak ikut. Udah, Iya, basis itu masing-masing. Kita genjing nanganin dirinya sendiri. aja. Masing-masing. Gitu kan, priuk-priuk ya kan? Masing-masing. Genjing ya genjing 56 56. jadi Nggak pernah minta bantuan. broyok-broyok ngepul gitu kan nggak pernah Bariwan. Nggak pernah. Nggak pernah, ini basisnya aja sendiri. Basisnya walaupun kewalahan kayak apa tetap basisnya. Basisnya, ya kan, walaupun- Paling kalau basis lain itu biasanya dia ngalong kalau dulu kan duluan. biasanya gini Gol, ada yang kena nih, nah satu basis tuh besoknya kompak. Kompak. Ya, Siaga besok- satu. siaga satu besoknya langsung kayak wah ready semua kan. Itu yang dialamin sama Bariwan selama gua sekolah. Jadi nggak ada tuh yang kayak anak lain kan, mohon maaf nih, kalau gua liatin kena semua satu. Iya, digabungin untuk balas dendam atau apa. Kalau gua nggak nemu tuh Enggak, Bariwan saya kayak juga gitu. nggak pernah nemu. Kita Nggak pernah basis nemu. kita aja. Emang begitu. Priuk ya priuk. Iya. Kadang-kadang priuk juga basisnya kalau nggak salah juga ya basis misalnya kayak PTT aja belum begitu aja. Iya, masing-masing. masing-masing. Priuk bawa. banyak. Kadang-kadang gini loh, maksudnya kadang-kadang diantara ini semacam menurut gua kalau egonya masing-masing punya ego Bawa masing-masing. benderanya masing-masing. Bawa bendera Masing-masing. masing-masing. Jadi merasa dia ini dia kadang-kadang saking Karena merasa gini. dirinya gini kalau gue lihat pada saat itu merasa dirinya udah berani dikit kadang-kadang juga merasa wah juga Iya. kayak nggak perlu kayak semacam ada Sombongan. ya? kesombongan diri sendiri. Kan masa muda waktu itu. Iya, egonya Sekarang aja. masih iya. Masa muda. Pada saat itu Cuman ya, yang terkesan buat kita nih selama di Bariwan tuh nggak pernah gue ngalamin gitu. Ngalamin gue bro kesini nggak. Ya basis aja udah. iya. Sampai Ya, Sebenarnya kalau mau digabungin nyambat sebenarnya nyambat serem. nyambat nyambat nggak? Sebenarnya kalau mau digabungin itu aslinya kalau sekolah Itu kamu serem. gabung udah serem. Serem. Cuman karena emang Bariwan itu penilaian gue dari pengamatan gue ya kalau buat perbandingan misalnya kayak karena sama Budut gitu ya sama itu dia persatuannya kuat. Persatuannya dalam arti Iya, kata kompak dia. kompak karena emang Kompak. dia taruhan dia sekolah paling ujung. Oh, Jadi kalau dia nggak kompak dia mati. Kalau dia nggak gabung, kalau Iya. kita kan nggak kompak aja masih bisa hidup. iya. Perbandingannya itu doang. Oh, Jadi gitu kita ya. merasa masih kalau dia di orang kenapa dia nggak kompak? Kalau gue pelajarin karena emang resiko dia lebih Lebih bahaya, besar dari lebih bahaya. kita. Nah makanya dan di
juga banyak teman-teman kita, komunitas kita ini ngadain bakti sosial segala macam dalam bentuk sifatnya sosial dalam hal berbagi. Kemarin santunan anak yatim Dari tahun anak 99 ya. Komunitas anak 99 masih santunan anak yatim. Ya mudah-mudahan reuni akbar yang ketiga ini di tahun 2022 sukses. Kita doain semuanya buat para panitia selamat bekerja, semangat. Kita kumpul di alma mater kita, kampus Bariwan di Kelapa Gading. Pesan damainya itu harus disampaikan. Pesan damainya. Jadi stop tawuran nggak boleh. Itu ya ada. Kalau kayaknya lu masih hobi aja nih. Bukan masalah hobi, kalau stop tawuran nih sekarang ya kita menasihat begitu, mudah-mudahan pada menjaga. Tapi ya kalau gue sih, kalau nasihatin gue jujur, gue pribadi ya kalau cuma ngomong gitu stop, kayaknya terlalu ini ya. Kalau gue nasihatin ya jaga-jaga. Kalau nasihatin anak adik dekat rumah gue ya, anak masih sekolah masih ini, kalau bisa jangan sampai yang namanya narkoba. Kalau miras-miras ya gue juga kayaknya sulit, karena gue nasihatin yang umur-umur masih sulit gitu. Malu sama diri sendiri gitu. Iya malu kalau gue terlalu menghakimi dia dong, jangan begini. Gue terlalu lebay. Kalau gue jadi posisi kayak dia, kadang-kadang nasihatin juga gak mempan. Coba waktu gue dinasihatin waktu ini kagak mempan, karena waktu saat gue yang jadi pelakunya. Kalau gue misalnya gue nggak bader, siapa yang mau temenan sama gue zaman dulu? Gue kagak diorangin lah. Kalau gue banyak duit mungkin gue jadi orang kalem, gue dihormatin. Pertemuan kita silaturahmi. Seneng silaturahmi. Silaturahmi. Ya karena udah zaman sekarang kita kalau bisa perbanyak silaturahmi. Jalin silaturahmi. Jalin sama dulu sama rival-rival kita juga, kita zaman namanya dulu. Sekarang kan kita paling kita pernah yang apa? Pernah kita bentrok ya, kita mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena kan kita juga sekarang kalau bisa saling berbagi. Cuman sekarang cerita ini bukan maksud untuk menjatuhkan, ini cuman cerita masalah, cuman kita sebagai kenal, oh si A si B dulu pernah rival kita, sekarang lebih baiknya kita jadi saudara, jadi teman. Tapi kayaknya banyakan yang inget sama lu dibandingin lu inget dia. Kurang tahu dah kalau itu dah. Kadang-kadang gue udah lulus. Soalnya kan ingatan dia udah rusak gue ya. Udah lulus kadang-kadang masih aja ring. Gara-gara pala. Ya kan tangan dokter sampai masuk ya kan. Kadang-kadang yang dendam. 1, 2, 3.